Silakan duduk, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Gembala memberi kami kesempatan melayani. Seingat saya ini pertama kali saya di gereja ini ya. Kalau ke Semarang ya tiap tahun sekali atau 2 kali, tapi gereja ini pertama kali. Yang keluarga muda tadi malam sudah sempat seminar mengenai perbedaan yang makin tak terselesaikan secara dunia. Tapi secara firman Tuhan semuanya pasti terselesaikan. Ya. Nah sekarang ibadah 1 adalah temanya keluargaku sorgaku. Ibadah 2 nanti multimedia tolong diganti. Yang 3 jadi 2, yang 2 jadi 3. Ya. Jadi ibadah 2 banyak anak muda atau ada anak mudanya cukup banyak, maka kita bicara mengenai inner healing. Boleh datang lagi atau lihat YouTube-nya kalau di streaming. Ya. Ibadah ketiga boleh datang lagi, nanti saya mau bicara mengenai orang tua anak. Jadi 3 kali ibadah kita kayak seminar keluarga ya, 3 tema. Nah sekarang keluargaku adalah sorgaku, betulkah? Karena beberapa orang itu keluarganya kayak nerakanya. Kalau Bapak Ibu melihat pasangan ya, dalam hati itu ngomong opo ya, dalam hati. Kok ono ya wong modele kaya ngono, wong urip kok modele kaya ngono, jenggureng kaya buta, kethek, elek, setan tenan itu ya. Jadi kadang orang itu ngelihat pasangannya berkata setan gitu loh ya. Waduh lah, Pak, bojoku kayak setan Pak, ya suamiku kayak setan Pak, istriku kayak gendruwo Pak. Lah itu namanya 2 setan menikah. Wah anaknya kaya tuyul lah, sudah saudara ya, wis beling gak karu-karuan, itu namanya bukan keluargaku sorgaku. Lalu gimana dong caranya supaya keluarga kita itu menjadi seperti sorga? Maka nilai-nilai kerajaan sorga kita bawa dalam keluarga. Nilai-nilai yang diajarkan firman Tuhan, misalnya kita mulai dengan berkatnya dulu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Kalau sorga di dalam keluarga, hadirat Tuhan di dalam keluarga, maka berkatnya itu dampaknya saja. Tuhan penyembuh dalam keluarga, sehat itu dampak dari kehadirat Tuhan. Nah tapi saya ajarkan dampaknya dulu dalam bentuk cerita. Apa sih Pak dampaknya kalau keluarga kita seperti sorga? Kan dikatakan ayatnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Akan. Ya, akan itu enggak sekarang, bisa nanti, tapi akan. Contoh, saya lahir tahun 63 di keluarga yang sangat sederhana. Saya mau tunjukkan, saya bukan bapak saya yang pelukis, tapi sebenarnya rumahnya itu loh, gedek, ya kan, dinding itu gedek, jogan yang tanah tidak di semen, ya tanah cuma dialuskan namanya jogan itu nggak di semen itu, ya tanah gitu ya, itu sampai ke tempat tidur. Terus tempat tidurnya bukan spring bed, bukan ya, bambu yang dipukul-pukul, namanya dipan, dikasih tikar. Nah itu ada tingginya ya. Orang milenial nggak tahu apa itu tinggi. Tinggi itu hewan penghisap darah, darahnya orang miskin gitu loh namanya tinggi. Ya, ya di rumah nggak ada nasi, anaknya tiwul, ada nasi jagung ada. Belakangan saya tuh waktu kecil tuh miskin, nggak bisa makan nasi. Sudah kaya diberkati, diabetes, tidak boleh makan nasi gitu ya. Tapi akhirnya sadar, ternyata sego jagung luwih sehat saudara ya. Mulanya wong miskin itu sehat-sehat. Wong kaya kok malah penyakitan kabeh gitu ya kan. Lah kabeh-kabeh dipakan ya. Tapi dulu saya ya begini orang miskin gitu ya. Lalu bertobat lahir baru sungguh-sungguh ya diberkati. Lah katanya Pak Jarod bangkrut kemarin 2019. Walaupun 2019 saya bangkrut. Duh, ya gimana, gaji pegawai aja nggak cukup 2,5 miliar. Jadi waktu bangkrut itu ya total kerugiannya selama 3 tahun itu sampai 260 miliar. Itu pun sisa utang 18 miliar. Tapi saya masih berani berkata kalau saya orang yang diberkati. Kenapa? Begitu bangkrut, duitnya habis. Waduh, udah deposito cair sebelum waktunya, jual cincin, saya jual mobil, anak paling bungsu masih di Australia lagi, biaya hidup mahal. Jual ini, jual itu semuanya dijualin. Untung punya untung loh, istri saya itu pasti punya simpanan emas 61 kilo saudara ya.
Mas Jarot, saudara ya. Mas Jarot, orang didol, saudara. Ya aduh. Tapi saya berani bersaksi, tetap saya orang diberkati. Kenapa? Begitu bangkrut, ya saya kan punya darah dari bapak saya. Lalu saya itu ngelukis gitu ya. Pas pandemi itu 2 tahun, ngelukis, tak upload Instagram, laku. Ngelukis lagi, laku lagi. Sebulan itu bisa laku 5-4 lukisan. Lah satu lukisan itu tak jual 20, 25, 30 juta saudara. Jadi selama 2 tahun pandemi 3 miliar lebih saudara dari hasil penjualan lukisan. Lah apa Pak? Loh itu pelukis yang saya kan jual lukisan itu ya baru pandemi aja. Itu bakat terpendam udah belasan tahun gak ngelukis. Tapi kalau orang itu diberkati apa saja yang diperbuatnya ya berhasil. Soal bangkrut jatuh bangun lah tinggal di dunia loh. Kalau nggak mau jatuh bangun, ada di sini. Pak saya nggak mau jatuh bangun Kak, nggak mau ada masalah Pak. Mau, tak doakan. Ya, doakan supaya hari ini ke sorga ya. Nanti di sana nggak ada jatuh bangun, saudara ya nggak ada. Tapi walaupun jatuh bangun, tetap diberkati. Ya kenapa? Karena Tuhan hadir. Maka walaupun saya orang miskin yang merantau ke Jakarta tahun 90 saya masih tinggal di pinggir kuburan 6 kali 6 meter persegi. Akhirnya ya punya rumah yang halamannya cukup besar di Jakarta, di sebuah klaster. Jadi saya bisa kayak orang desa lagi, kembali berkebun gitu ya. Cuma 1 meter 12 juta ya mahal juga gitu ya. Kebunnya orang Jakarta mahal. Tapi paling tidak kisah hidup saya itu membuktikan bahwa ayat ini tuh digenapi. Kan waktu saya kuliah tinggal di pinggir sungai Ciliwung di rumah liar, namanya orang miskin. Tapi ada loh yang mau jadi pacar saya. Cantik, putih, imut-imut, sipit. Ya, nih ada di sini sekarang. Boleh berdiri sayang? Iya, ini pacar saya sejak kuliah saudara ya. Waktu masih miskin. Lah Pak Jarot wong Jawa miskin. Kok entuk wong Tionghoa cantik, putih, imut-imut itu rahasianya apa sih? Rahasianya itu saya punya selera tinggi sekali. Dan dia itu seleranya rendah sekali. Jadi ya ketemu ya kan. Nera ya ketemu ya kan. Waduh, bapak ibunya, papa mamanya dia itu ya ragu-ragu. Kok anakku untuk Jawa ya Jawa, anaknya pengusaha batik ya apa-apa lah. Jawa miskin piye gitu kan. Jadi 6 tahun pacaran itu gak nikah-nikah. Rupanya orang tuanya ragu-ragu kenapa dapetnya miskin. Akhirnya saya kuatkan dia. Jangan ragu-ragu menikah sama orang miskin. Orang miskin enggak bisa jatuh. Orang kaya bisa jatuh. Kenapa orang miskin nggak bisa jatuh? Karena kita sudah tergeletak, ya kan? Lalu kami menikah. Waduh, begitu menikah, tinggal di pinggir kuburan. Singkat cerita, ya tadi waktu kami ucapan syukur rumah ini, mertua datang doakan. Wah, papa mertua peluk anaknya. Kamu nggak salah menikah. Itu udah 12 tahun kemudian baru bilang, kamu gak salah menikah, telat pengakuannya. Iya, mungkin selama ini masih bingung kali ya, atau ragu-ragu anakku bahagia apa enggak gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa anak cucunya, bahwa orang benar, angkatan orang benar, kekayaan dalam rumahnya dan anak cucunya. Saya punya anak nomor 1, Natania Kristi. Dari kelas 1 SD sampai 3 SMP ranking 1 terus. Padahal IQ-nya rata-rata. 3 SMP menang Asian Scholarship, lalu di Singapura, Sek 3, Sek 4, Junior College, kuliah 8 tahun sekolah gratis. Kalau bayar kan 400 juta. Asramanya gratis juga. Tiap bulan dikasih uang saku lagi 15 juta rupiah kalau dirupiahkan. $1.200, 8 tahun. Nomor 2 juga begitu, walaupun awalnya tadinya gak naik kelas. Hampir gak naik kelas karena game addictive. Tapi ya 3 SMP beasiswa juga. Maka saya berani berkata bahwa anak-anak kami diberkati. Bukan tanpa masalah. Tapi kami menyelesaikan semua masalah. Dan membuat anak-anak cucu diberkati. Maka firman Tuhan digenapi dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka sekeluarga akan diberkati. Takut akan Tuhan, berkat dipulihkan, keluarganya bahagia, bahkan sampai anak cucu. Saya sekarang udah punya cucu, 1,5 tahun, ya baru 1,
Ya, nomor 2 baru tahun depan menikah. Jadi gimana tuh caranya tadi supaya keluarga diberkati, yang tidak pandai jadi pandai, yang sakit jadi sehat. Ya mari kita hadirkan Tuhan. Sebenarnya tidak perlu dihadirkan sih, Tuhan itu maha hadir. Tapi gimana kita tuh merasakan kehadirannya. Maka nilai kerajaan sorga kita bawa dalam keluarga. Nah apa itu nilai kerajaan sorga? Kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman. Kalau makanan minuman namanya restoran. Kerajaan sorga bukan makanan minuman tapi satu kebenaran. Saya tidak khotbahkan panjang lebar. Kebenaran itu firman Tuhan. Kebenaran itu kita yang tidak benar tapi dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang benar. Semua kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kan di dalam Kristus dosa dihapus. Maka kita dibenarkan. Nah, kalau sudah, maka setelah dibenarkan, kita harus membawa nilai kerajaan sorga. Apa itu? Damai sejahtera. Orang yang lahir baru, yang di dalamnya ada Roh Kudus, membawa damai sejahtera di dalam keluarga. Siapapun itu, idealnya dari suami atau ayah. Tapi kan tidak ideal, namanya Semarang kan bukan bagian dari sorga. Semarang itu bagian dari bumi. Maka tidak ideal, boleh anak dulu yang lahir baru, istri dulu lahir baru. Kita bergerak menuju ideal, tapi tidak ideal. Nah yang lahir baru membawa damai sejahtera. Nah sekarang apa itu damai sejahtera? Wah ya panjang lebar. Yesaya ada satu perikop, kalau Sion dipulihkan, kita Sion rohani, maka damai sejahtera akan memerintah. Sehingga anak domba berbaring dengan singa serigala. Artinya damai sejahtera itu gak ada ketakutan. Gimana caranya suami membawa keluarganya nggak ada yang ketakutan? Atau dibalik, bapak itu bikin takut atau bikin damai? Ibu itu kalau suami pulang, aduh tenang banget, seneng, dah delok meneh bojoku mulai gitu ya. Atau malah teratapan? Setannya harap mulai, ya kan? Duh, makanan belum siap, ngamuk, Herodes satu itu kemplang aku itu ya. Jadi kalau suami mau pulang, ibu perutnya mules gitu ya, wah hatinya berdebar-debar. Kenapa? Lah Pak, wong bojoku Pak, muka Herodes, urapan Firaun, tingkah laku Pontius Pilatus. Ibu punya suami seperti Pontius Pilatus. Ibu pasti punya karakter seperti Tuhan Yesus. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Lah ini artinya suami yang tidak bawa damai sejahtera. Ibu bilang sama anaknya, le, itu mainan dolanan segelar rapi no. Le, bapakmu pulang, naik PR rapi, engko diamu loh, PR dibikin ya, bapakmu mulai. Loh sing mulai itu bapak atau Herodes saudara. Oh bapaknya mulai anaknya ketakutan. Harusnya bapak mulai anak keluar halaman teras itu ya. Papa pulang, bapak oleh-oleh, ditunggu saudara ya. Wah bapaknya mulai anaknya wedi kabeh. Lah sing mulai setan atau bapak? Mari jadi bapak yang membawa damai sejahtera ya. Atau dibalik loh, bukan cuma bapak loh. Ibu loh kadang punya anak, punya cucu. Bapaknya kerja di kantor terus, pagi berangkat, sore pulang. Ketemu anak Sabtu Minggu paling. Wah anak sama ibu tiap hari. Loh anak deket sama bapak atau sama ibu? Wah deket sama bapak. Wah anaknya kalau ibu nih ketemu saben dino, wenek. Lihat setan satu itu. Makanya anaknya teriak, mama jahat. Begitu. Kenapa? Ibu sama tiap hari sama anak kok anak bilang mama jahat. Nggak boleh ngomong begitu. Yang keluar dari mulut meluap dari hati, itu yang dia rasakan. Nanti sore kita bahas. Mungkin loh ya, Mr. Yes itu menikah sama Mrs. No. Jadi bapak ya menikah sama ibu tidak. Bu, Mbak, aku minta es krim. Jangan nanti batuk, nggak boleh begini. Ya sudah, tunggu bapak pulang. Pak, boleh es krim? Boleh, beli 2 ya, papa 1 ya. Oke, ya. Bu, aku mau jalan-jalan. Jangan nanti masuk angin. Boleh Pak, boleh. Bapak boleh terus, ibu tidak terus. Akhirnya anak berkata, oh bapak baik, ibu jahat. Tukar peran. Ya, tukar peran. Nanti malam sore kita ajarkan. Tapi seharusnya orang tua membawa damai di rumah. Suami bawa damai di rumah. Itu namanya nilai kerajaan sorga. Nah apa sih yang menghalangi damai sejahtera? Banyak. Saya bicara kecewa aja lah. Gereja itu banyak orang kecewa loh. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan membalas. Di luar gereja jarang yang kecewa malah. Kenapa? Diledek, dijahati.
balas lagi. Rasain lo ya. Jadi gak kecewa, kenapa? Balas. Lah Anda difitnah, Anda diledek, Anda disakiti, Anda ditipu. Jangan balas. Tidak boleh membalas. Pembalasan Tuhan itu. Iya, jadi udah kecewa semuanya. Lalu gimana supaya gak kecewa? Balas, jangan juga. Betul-betul harus bisa mengampuni setulus-tulusnya. Kalau Anda gak bisa mengampuni, Anda sakit. Makanya banyak orang menikah itu penyakitan. Kenapa? Mulailah kecewa. Orang pacaran kan sehat-sehat. Loh, wong pacaran kuwi apel, grimis, kaose teles, rodo basah-basah. 2 jam di rumah pacar, pulang gak masuk angin tuh. Ya kan? Ya wis menikah, teles sithik masuk angin. Ya kan? Orang pacaran tuh sehat-sehat. Karena orang pacaran penuh cinta. Wong edian apa meneh, tua Mbah Etes. Lho wong edian nih turu emper toko kaose basah ra masuk angin nih. Wong edian nih mangan makanan sing jeglok wis reget ya orang mindset ini. Lah kenapa orang gila sehat-sehat? Karena ketawa terus. Ya kan? Satu lagi yang sehat, orang pikun. Jadi kena stroke terus pikun, malah penyakitnya hilang. Lah kenapa? Lah lupa itu kalau iparnya utang enggak bayar. Lupa itu kalau mertuanya jahat. Jadi yang lebih sehat lagi, wes edian pikun sisan. Nah, Anda mau sehat? Orang gila itu sehat-sehat loh benar. Anda mau sehat? Ya nggak perlu gila saudara ya. Bersuka cita. Nggak perlu pikun, mengampuni. Tapi susah kadang mengampuni. Maka kita perlu belajar untuk membuang, mencabut kepahitan. Kalau dicabut, dibuang, terus ngapain kita? Ya dibaliknya ucapkan kata-kata berkat. Oke, contoh praktis dalam pernikahan. Kembali lagi punya suami kayak Herodes atau punya istri kayak Isabel, kayak setan. Lalu Herodes marah-marah. Wow, bahkan caci maki bilang goblok segala macam. Wah, pokoknya kata-kata kotor gitu. Ibu dimarah-marahi itu gimana responnya? Mengasihani diri sendiri tambah sakit. Tambah gak ada damai sejahtera. Mengasihani diri sendiri gini loh. Kok ya nasibku kaya ngene ya, wong urip pisane wong di bojo kok ya kaya kethek. Waduh, itu namanya mengasihani diri sendiri, Saudara. Ya tambah sengsara. Ya enggak kuat Pak Jarod, enggak kuat. Wah saking enggak kuat akhirnya tanya Pak Jarod, aku boleh enggak menikah lagi? Saya bilang boleh. Loh Pak, pendeta lain bilang enggak boleh. Itu pendeta lain, ini pendeta Jarod, jadi beda. Loh bener Pak boleh? Boleh, asal memenuhi syarat. Apa syaratnya Pak? Cuma 1. Bapak juga mau menikah lagi boleh Pak. Syaratnya cuma 1 Pak. Apa itu? Kalau pasangannya sudah meninggal. Waduh Pak, daerah mati-mati Pak. Nah itu masalahnya ya kan. Itu masalahnya ya kan. Itu masalahnya ya kan. Aduh. Jadi gak usah bayangin dia mati. Dia masih sehat ya. Gak usah berandai-andai ya. Yang ini marah-marah, ngamuk-ngamuk. Jangan mengasihani diri sendiri. Tapi mengasihi yang marah-marah tadi. Kan Tuhan Yesus disalib, dihajar. Kan ada ayatnya, dalam hidupmu bersama taruh pikiran Kristus, perasaan Kristus. Bagaimana pikiran perasaan Kristus waktu dia dianiaya? Dia kasihan sama yang menganiaya. Tuhan ampuni mereka gak tahu yang diperbuat. Kan dia tahu sengaja. Kalau ibu dianiaya suami, itu berarti suami gak lahir baru. Kalau nggak lahir baru, dia akan masuk neraka. Maka waktu dia ngamuk, butuh elek kuwi, ngamuk. Sambil diamuk itu ibu meneng wae. Tapi dalam hati tuh berdoa begini, Tuhan cek mesake yo, wong kuwi belum lahir baru, marah-marah kaya ngono, engkau jantungnya pedot piye Tuhan, tolong Tuhan beri kekuatan pada jantungnya, jangan mati dulu Tuhan, karena dia belum lahir baru Tuhan. Kalau besok dia lahir baru, lusa mati nggak apa-apa Tuhan, dia sudah masuk surga gitu loh ya. Jadi ada kasihan sama yang ngamuk gitu loh, kan ngamuk itu nggak lahir baru. Marah itu kan belum ketemu Tuhan Yesus. Kalau dia ketemu pasti gak marah-marah lagi. Jadi kasihanlah sama yang akan masuk neraka. Gampang? Ya susah. Susah, untuk hidup begitu tuh susah. Tapi kalau itu bisa, itu yang kita bisa hidup damai apapun keadaannya. Kan gimana caranya damai? Kalau pasangan kita gak baik. Lah Anda damai nunggu pasangan baik. Sampai kapan? Oh, sampai sekarang gak baik-baik. Oh saya bahagia banget kalau suami saya berubah. Lah kapan berubahnya?
Sebelum dia berubah kita sudah bahagia karena Tuhan di dalam kita. Dan Tuhan di dalam kita membawa damai dalam keluarga. Jangan, kalau anakku pinter-pinter, ya pinternya nanti akan anak cucunya akan. Tapi akan tuh menjadi kenyataan kalau kita bawa damai. Anak itu tidak pinter karena kurang kasih sayang. Kalau kurang kasih sayang, melatoninnya sedikit, serotoninnya sedikit. Serotonin itu hormon untuk bisa fokus. Jadi kok suami nggak bertingkah laku nggak baik, itu kurang kasih atau malah tidak ada kasih. Maka perlu dihadirkan kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, Allah dalam dia. Atau Allah dalam dia, maka ada kasih. Dia nggak ada kasih karena Allah tidak dalam dia. Gimana dalam dia? Dia belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Walaupun sudah ke gereja. Ya, maka kita perlu membawa damai sejahtera. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kalau hati dipenuhi kasih Tuhan, maka damai sejahtera itu yang memerintah di hati kita. Dan kita bawa damai sejahtera yang adalah nilai kerajaan sorga. Berikutnya, apa itu nilai kerajaan sorga? Ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, ia berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itu, yang punya kerajaan sorga. Kita mau punya kerajaan sorga, yang akan kita bawa kemana-mana, maka kita harus menjadi seperti anak-anak kecil. Maka ayat ini diperkuat oleh ayat berikutnya yang esensinya sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, Tuhan aku sudah bertobat. Tambah satu langkah lagi berikutnya, menjadi seperti anak kecil. Kalau kita bisa menjadi seperti anak kecil, apa itu seperti anak kecil? Ada anak kecil, 2 tahun, 3 tahun, anak kecil. Mereka bertengkar, kamu jelek, kamu sing elek, kamu yang jelek, aku gak main sama kamu, aku gak main sama kamu, gitu ya. Begitu anak kecil ya, tunggu 2 jam, main lagi loh. Waktu dia mau main lagi, aku harus main karo si iki. Oh berantem, usah. Nah kamu dinakalin lagi. Orang tuanya masih trauma, masih kecewa, masih melarang anak itu main sama si itu lagi. Anaknya masih mau main. Kenapa? Kan tadi berantem. Anak kecil itu gak ada kepahitan. Sorga akan turun di bumi. Pernikahan yang kuat bukan tanpa pertengkaran. Tapi tidak ada kepahitan. Bertengkar boleh, suami istri boleh bertengkar. Bahkan tidak mungkin suami istri tidak bertengkar. Anak saya aja gak tahu kami bertengkar. Karena kami banyak bertengkar sebelum anak lahir. Begitu anak lahir kami pandai bertengkar. Kami dewasa bertengkar. Kalau bertengkar itu paling, tadi seperti seminar tadi malam, aduh kamu tuh pragmatik banget, gitu ya, kalimatnya ilmiah. Maka bertengkar itu enggak apa-apa, bahkan enggak mungkin lah suami istri enggak bertengkar. Wong suami itu otaknya kiri, logika. Wanita itu otaknya kanan, itu perasaan. Tak pikir-pikir lho mbok, ning tak rasa-rasake lho Pak, ning tak pikir-pikir mbok. Anake dhewe di sekolah ning Jakarta, ning kono sekolah apik-apik, ning tak rasake lho Pak. Anake dhewe ning Semarang wae, ning tak pikir lho mbok, ning tak rasa-rasake lho. Tak pikir mbok, bocah kuwi ya nakal, mulai tak pukul mau, ning tak rasake lho Pak. Kowe mukule terlalu keras. Ning tak pikir-pikir lho Mah, tapi rasa-rasa lho Pak. Pah, mamahmu tuh gak suka sama aku. Kamu tuh jangan berpikir yang negatif. Kamu tuh gak merasakan yang kurasakan. Pak Jarod suami saya selingkuh. Yakin Bu? Bener Pak. Betul Bu? Iya. Ngeliat? Ya tidak. Ada fotonya? Ya tidak. Lah dari mana Ibu tahu suami selingkuh? Saya bisa merasakannya. Oh bisa merasakan. Ya kan? Jadi laki-laki itu pakai pikiran. Wanita pakai perasaan. Ya pasti berantem saudara. Pasti berantem. Gak apa-apa kok suami istri berantem, tapi jangan ada kepahitan, gitu loh. Ya, anak kecil tuh berantem, kan kita harus jadi kayak anak kecil. Tapi habis berantem, bermain lagi. Nah, maka bapak ibu berantem gak apa-apa, tapi nanti malam main lagi ya. Kayaknya bapak ibu udah lama banget ya gak bermain ya. Makanya berantem boleh, tapi tidak ada kepahitan. Jangan nanti suami ngajak main, gak mau. Ya aduh, berantemnya udah 3 minggu yang lalu. Diajak bermain sekarang gak mau, 3 minggu. Melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan boleh, bertengkar boleh, marah boleh. Tapi jangan sampai matahari terbenam dan masih ada amarahmu. 3 minggu, yalah matahari sudah terbit, terbenam. 21 kali saudara. Bertengkar gak masalah, tapi jangan ada kepahitan.
Apa itu anak kecil yang menonjol aja? Ya integritas, anak kecil itu enggak bisa bohong. Nah sudah menikah, pandai berbohong. Makin banyak rahasia, makin jauh hubungannya. Orang sahabat SMA dulu, kuliah dulu punya sahabat. Sahabat itu ngomongin rahasia loh. Maaf agak jorok, misalnya seorang laki-laki, seorang pemuda SMA, onani. Mana cerita sama guru sama bapak ibunya. Tapi dengan sahabatnya cerita loh. Nonton film porno, ini dosa loh ya. Jorok dan dosa lagi. Sama sahabat ngomong loh. Makanya sahabat tuh saling menjaga rahasia, jadi deket banget. Nah menikah, saling merahasiakan. Makin banyak rahasia, makin jauh hubungannya. Maka jangan ada rahasia. Saya pernah ada rahasia. Kalau tadi malam direkam, boleh tuh simak rekamannya ya. Gimana saya merahasiakan, ngasih ibu diem-diem ya bu. Ini tak kasih duit ya, jangan sampai istri saya tahu. Walah aku wong Jawa, istriku wong Tionghoa. Malah dulu saya nggak bisa bilang Tionghoa, Cina gitu ya. Lalu bilang sama istri, ibu jangan sampai istri tahu. Berkali-kali akhirnya ibu saya itu mesake karo aku. Le, kowe kok mesake to le? Lah mesake piye? Lah ngekeki duit kok bojo ora ngerti. Apa kowe nikahmu ora bahagia? Oh ya bahagia bu. Lah tapi kok ngasih uang kok istri ora tahu. Apa bojomu tuh util tole gitu ya. Lama-lama ibu saya ngambil kesimpulan sendiri. Le masa kayak kawin karo Cina, ya Cina le kabeh util ngono. Udah makin jauh hubungan kita ya kan. Kenapa? Karena adik saya, ibu saya memandang istri saya itu util. Singkat cerita aja, panjangnya tadi malam dijelasin. Kita merasa ini gak benar, lalu saya sepakat sama istri. Kalau ngasih orang tuamu, aku yang ngasih. Kalau ngasih orang tuaku, kamu yang ngasih. Gitu ya. Jadi pulang ke Solo udah tak siapkan tuh amplop ini buat adik, kakak, bapak, ibu. Ibu paling tebal gitu ya. Tinggal ngasih. Namanya wanita tuh keponya minta ampun. Tinggal ngasih loh. Dibuka amplopnya. Dia hitung lagi. Ya wes sakarepmu. Nek arep mbok kurangi ya kurangi. Ikhlasnya piro gitu kan. Terkejut saya. Bukan dikurangi, ditambahi. Kayak ke ibu saya, gitu ya. Ibu saya hitung, tambah oke, seneng ya kan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tambah oke terus. Maka ibu saya ngomong begini, le tak titeni, sak ploke sing ngekei Mbak Esther kok tambah oke gitu. Tambah oke, seneng. Ya orang margo senenge le, Mbak Esther sing nguteli kowe le. Waduh, saya ngudel kowe, itu saya mau teriak saudara. Saya mau teriak itu sebenarnya. Tapi saya enggak jadi. Sampai ibu saya dipanggil Tuhan umur 86 tahun, itu berapa belas tahun soal kejadian. Saya enggak pernah ngomong sama ibu saya. Saya itu mau teriak, bu, itu nambahinnya nganggo duitku gitu loh ya. Neng aku orang ngomong. Karena ingat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa dia harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang gitu ya kan. Jadi istri bertambah-tambah dipuji-puji sama ibu, dipuji-puji sama adik. Waduh, dan tidak ada ruginya punya pasangan dipuji keluarga. Walaupun ibu harus berkata, Pak Ese ngudel kowe. Kok jadi gini? Tapi enggak apa-apa saudara, telan saja. Yang penting istri tahu, itu duit saya, uang duit saya tak kasih dia semuanya. Ya terserah buat dia gimana caranya, ngaturnya kan gitu kan. Tapi membuat saya itu, waduh istriku ternyata sayang keluargaku. Tapi di luar itu yang terutama adalah kita nggak ada kebohongan. Itu namanya integritas. Nah kita ada integritas, nggak ada bohong, kita makin akrab. Kita makin akrab. Jadi dulu saya salah. Alkitab berkata, meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Saya tinggalkan bapak ibu saya di Solo dan bersatu dengan istri di Jakarta. Tapi hati saya belum meninggalkan ibu. Prioritasnya ibu masih nomor 1, istri nomor 2. Waktu istri nomor 1 prioritasnya naik, maka orang tua prioritasnya turun tapi kualitasnya naik. Jumlah pemberiannya naik. Jadi turun prioritas tapi naik kualitas. Maka Alkitab itu gak mungkin salah. Luar biasa Alkitab mengajarkan. Kalau kita punya integritas, maka relasi menjadi kuat. Maka kita belajar yang namanya jujur. Berikutnya, apa itu nilai kerajaan sorga? Kalau aku mengusir setan, maka kerajaan sorga datang. Jadi supaya kerajaan sorga Tuhan itu kehadirannya dirasakan, maka setan yang diusir. Ya.
Yang diusir itu setan, bukan suami yang kayak setan, istri yang kayak setan, anak yang kayak setan. Tunggu. Punya suami kayak setan, itu cuma kayak setan, tapi bukan setan. Nah, ngomong setan beneran. Kalau setan beneran yang mengalahkan siapa? Tuhan Yesus ya. Maka kalau suami kayak setan, istri kayak setan, anak kayak setan, mertua kayak setan. Yang penting kita kayak Tuhan Yesus. Kalau kita kayak Tuhan Yesus, kita akan bisa menghadapi yang kayak setan. Bahkan yang kayak setan akan berubah juga jadi kayak Tuhan Yesus. Ya, itulah namanya kita tidak. Nah, tapi kadang-kadang bahkan itu bukan soal setan dan kayak setan. Tapi sebenarnya kita tidak paham secara pribadi pasangan kita itu model mana. Ya, nanti dilanjutkan aja di YouTube, ketik aja pernikahan bahagia Jarot atau keunikan dan pernikahan atau personality dan pernikahan. Banyak sesi, saya udah upload lebih 1000 sesi pernikahan di YouTube, lebih 2000 sesi parenting di YouTube. Sejak tahun 2009 saya ngupload soal keluarga dan itu detail banget mengenai perbedaan pria wanita dan kebahagiaan. Temperamen dasar dan pernikahan dan seterusnya. Sehingga kita menjadi paham sepaham-pahamnya. Paham sepaham-pahamnya itu gini, singkatnya aja begini. Setiap orang itu unik. Mau sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik. Gampangnya gini, setiap pribadi itu ada positifnya, ada negatifnya. Ya, dan positif negatif itu satu paket. Dulu waktu Anda pacaran, cari pacar yang gimana? Tegas Pak, leadershipnya kuat Pak, tanggung jawab. Itu satu paket sama galak dan tidak berperasaan gitu loh ya. Wah aku golek bojo sing halus wonge ya, halus, lembut. Itu satu paket sama lemot, lelet dan tidak ada inisiatif gitu loh ya. Wah dulu saya cari pacar yang rajin, teliti, rapi. Itu satu paket sama cerewet. Anda pilih apa lagi? Itu satu paket ya. Jadi kalau lihat pasangan gitu sekarang berkata berarti satu paket. Ya satu paket saudara. Anda nggak bisa pilih jeleknya toh. Bisa berubah, pasti bisa. Tapi terima dulu apa adanya ya. Jadi kalau kita menerima apa adanya, tidak saling menyerang, nanti sisi positifnya yang menguat, sisi negatifnya sembunyi. Secara psikologi sembunyi. Tapi lahir baru, hidup yang baru, ini bukan sembunyi, bahkan bisa berubah. Tapi butuh waktu, proses. Diperbaharui dari hari ke hari ya. Apalagi kerajaan sorga. Balik ayat yang pertama, bukan soal makanan minuman, tapi apa? Sukacita. Keluar sorga itu di kitab Wahyu Yohanes melihat sorga itu penuh pujian ya. Bahkan ada ayat yang kita Mazmur, Tuhan di sorga tertawa. Kalau mau merasakan sorga, kembangkan sikap humor. Banyak-banyak tertawa. Kenapa? Karena tertawa itu obat yang manjur. Namanya manjur itu semua penyakit bisa sembuh. Kenapa manjur? Waktu kita tertawa, ternyata tubuh produksi hormon namanya endorfin. Singkatan dari endogenesis morfin. Morfin itu painkiller, endogenesis diproduksi oleh tubuh sendiri. Jadi nggak ada kontradiksi, nggak ada gangguan, nggak ada kecanduan dan cocok. Jadi hati gembira obat manjur. Manjur semua sakit bisa sembuh. Jadi sembuh itu gampang banget. Yang susah itu gembira. Lah gembira piye Pak, lawang bojone kayak setan. Bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan, lagi makan lihat setan. Tadi malam tidur dipeluk suami enggak? Ya dipeluk lah. Gimana rasanya? Ya kayak dipeluk setan Pak. Gitu lah. Itu yang bikin sakit saudara, enggak sembuh-sembuh. Lah gimana Pak cara sembuhnya? Ya gampang. Cintai setan satu itu. Kan dia cuma kayak setan. Kita kayak Tuhan Yesus. Yang bisa mencintai orang yang jahat. Gampang? Ya susah. Kalau gampang gak perlu Pak Jarod datang. Tapi belajarlah tertawa, sukacita karena Roh Kudus. Karena punya kepastian keselamatan. Lah sukacitanya tergantung tanggal. Tanggal muda seneng, tanggal tua sedih. Lah sukacita tergantung keadaan. Wah hujan deras, terima kasih Tuhan. Gak usah nyiramin tanaman. Panas luar biasa, terima kasih. Jemuran kering siang hari gitu loh ya. Apapun keadaannya Anda bersyukur. Nah itu gak ada matinya tuh orang. Sehat terus gitu ya, hati gembira obat yang manjur. Tadi sudah saya bilang ya, wong edan waras. Karena wong edan ketawa terus. Orang gila sehat. Jadi Anda mau sehat?
Ya enggak usah gila, tapi mari kita banyak tertawa. Ketemu anak aja ketawa, ketemu suami aja ketawa, ketemu mertua aja ketawa, ketemu teman aja ketawa. Banyak-banyak tertawa, yang penting jangan tertawa sendirian. Ya, kalau Anda banyak tertawa, Anda sehat, saudara. Benar, sehat saudara. Lihat aja saya, ya kan? Aduh, saya jarang banget sakit saudara. Maka setiap sukacita itu membuat setiap pribadi itu sehat, kuat, dan bahagia. Keluarga bahagia, sehat. Keluarga sehat, bahagia. Bahagia dan sehat. Sehat dan bahagia. Bisa dibolak-balik. Terakhir. Oke. Kerajaan sorga itu apa sih? Sekali lagi aku berkata kepadamu. Lebih susah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Lebih susah unta masuk lubang jarum dari orang kaya masuk surga. Lah gimana orang kaya bisa masuk surga? Memangnya unta bisa masuk lubang jarum? Ya kalau menurut saya bisa. Karena lubang jarum itu dibuka 24 jam. Tapi pintu gerbang dibuka hanya pagi sampai sore. Pintu gerbang nggak bisa, kuda masuk, unta masuk nggak bisa. Kecuali, ya kalau di Indonesia itu namanya jalan tikus itu loh ya. Ada jalan tol, ada jalan raya, ada jalan utama, ada jalan tikus. Yang lewat jalan tikus itu bukan tikus saudara, ya mobil, motor. Tapi kalau mobil, dari sana ada mobil lain, kenapa sih nggak bikin searah? Ya udah mundur, itu ada itu. Oke, mepet dulu, itu depan pintu orang nggak apa-apa sementara. Ya, wah itu namanya jalan tikus gitu loh ya. Nah lubang jarum itu pintu gerbang kecil. Unta bisa lewat? Ya enggak bisa, kecuali muatannya dicopot semuanya. Maka untuk ikut Yesus harus meninggalkan segala beban. Muatannya dicopot, ya enggak bisa, masih ketinggian. Tunduk. Susah, unta suruh tunduk. Dipaksa dikit, susah, maju dikit. Ya kalau tunduk enggak bisa maju, susah, dia bukan dewan yang merangkak. Tapi kalau mau diatur bisa, masuk itu bisa kalau mau diatur. Jadi orang kaya itu bisa masuk surga kalau mau diatur. Nah penyakit orang kaya malah ngatur. Pendetanya diatur, gereja diatur. Saya pernah kebaktian ke sebuah gereja. Wah diajak makan ke restoran yang mewah begitu ya. Sama dia kan rohaniawan di gereja itu. Lalu gembalanya itu pulang makan itu ganti ngantar saya. Tadinya pengusahanya yang jemput saya di hotel. Pak itu orang kaya itu pak. Itu kalau suka ada pendeta seneng pak. Diajak makan terus. Tapi itu enggak tiap minggu ke gereja loh Pak. Kadang sebulan cuma sekali, 2 kali. Itu Pak Jarod dari Jumat kemarin, Sabtu malam juga datang lagi. Ibadah 3 kali, ikut terus Pak itu Pak. Gitu ya kan. Wah dia senang banget tuh sama Pak Jarod. Terus, waduh Pak kita pernah undang doktor teologi dari Jakarta Pak. Dia protes Pak, dia jangan diundang lagi. Sampai dia ngatur mimbar saudara, siapa diatur siapa tidak gitu ya. Wow pantes, wong sugih susah masuk surga, suka ngatur saudara, enggak bisa diatur. Maka kalau Anda mau kaya masuk surga, rendah hati itu mau diatur. Biarkan orang yang mengaturnya. Kadang-kadang dia tidak ideal. Bahkan mungkin pembicara itu mungkin tidak menyenangkan karena pas nemplak dosanya. Tapi kita butuh ditemplak juga. Atau dalam keluarga, rendah hati itu apa sih? Ya rendah hati itu kalau kita mau mengampuni dan diampuni. Sebenarnya mengampuni itu butuh kebesaran hati. Banyak orang Kristen itu mau mengampuni. Yang tidak mau mengampuni harus bertobat. Tapi sesudah mau mengampuni masih harus bertobat lagi. Kenapa? Karena kadang tidak mau minta ampun. Kalau anak saya balik rumah minta maaf ya saya ampuni Pak Jarod. Kalau istri saya balik minta ampun ya saya ampuni Pak Jarod. Ya kalau suami saya memang dia nggak perlu balik, memang dia tinggal di rumah, tapi kami nggak saling berbicara. Kalau suami saya minta ampun ya saya ampuni Pak Jarod. Semuanya mau mengampuni, tapi tidak ada yang minta ampun. Suami istri berantem, bahkan mungkin akan cerai, ya pasti dua-duanya salah. Suaminya selingkuh 7 kali ya salahnya 100 levelnya. Tapi suami selingkuh itu karena istri nggak melayani dengan baik, salahnya 5 level. Kadang suami yang salahnya 100 ini nggak merasa bersalah loh. Lah saya begini kan nggak ada yang nggak layani saya. Tapi kalau dalam kondisi suami selingkuh ini siapa yang harus minta maaf? Tentu kita berpikir ya yang selingkuh lah minta maaf. Lalu yang istrinya mau mengampuni. Tapi dia minta syarat, kalau dia minta ampun aku mau ampuni. Sementara dia aku begini karena dia kesalahannya dia. Nggak pernah boleh itu keluarga. Harusnya yang salahnya 5 ini minta maaf, Pak, maafkan saya Pak ya. Selama ini saya kurang perhatian. Butuh rendah hati untuk minta maaf.
Dan minta maaf yang rendah hati itu ya minta maaf titik. Maaf ya Pak, saya salah, saya kurang perhatian. Titik. Jangan minta maaf tuh begini, maafkan ya, nanti kamu juga saya maafkan. Nah itu ngajak berantem namanya. Saya gak perlu dimaafin, yang salah itu kamu, berantem lagi. Minta maaf itu titik. Ya, apalagi bapak ya, jangan minta maaf sama istri itu begini. Maafin ya, gitu aja marah, itu namanya ngenyek. Itu bahasa Ibrani saudara, ngenyek itu. Bahasa Indonesia itu apa ya? Menghina. Minta maaf kok pakai tambah-tambahan ya kan. Maafkan saya ya, nanti kamu saya maafkan juga gitu. Itu ada ngajak berantem itu namanya. Minta maaf titik. Oke, penutup. Minta ampun dan mengampuni. Minta ampun butuh rendah hati, mengampuni butuh jiwa besar. Maka pemulihan pasti terjadi dan keluarga diberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.